prestasi, menjunjung tinggi santun perilaku, mencetak siswa bertakwa dan berilmu. Generasi emas berwawasan, berkarakter dan Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Temanggung, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan hari ini. Perkenalkan, saya Isteria Melan Sukarini. Saya sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Temanggung. Izinkan saya untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi cerita tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan selama program pendidikan guru penggerak. Yang pertama kali saya sampaikan adalah salah satu filosofi diajar Dewantara, bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu semboyan yang sering kali kita dengar, Ingarso Sumtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutuli Handayani. Semoga tidak hanya sebagai semboyan, tapi kita juga bisa betul-betul mewujudkan Ingarso Sumtulodo. Kita bisa menjadi teladan, kemudian bisa memotivasi murid-murid kita dan bisa mendorong murid-murid kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Baik Bapak Ibu, terkait budaya positif, bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Murid harus merubah karakter menjadi lebih baik, dan tugas guru harus menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman. Melalui budaya positif ini diharapkan murid akan memiliki karakter yang lebih baik, dan budaya positif ini mengajak kita untuk lebih sabar, untuk tidak mudah melabeli anak ketika anak-anak ini melakukan tindakan atau perilaku yang mungkin menurut kita kurang sesuai. Saya lanjutkan. Ya, untuk strategi menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, yaitu berupa motivasi internal dari dalam diri sehingga bersifat jangka panjang. Menurut Dian Kosen, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang seringkali anak-anak membuat mereka berubah adalah motivasi yang nomor 1 dan nomor 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya daripada nanti dimarahi Bapak Ibu guru, lebih baik saya melaksanakan peraturan yang sudah dibuat misalkan. Atau yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena saya sering dipuji, jadi saya melakukan hal tersebut. Tapi harapan kita, motivasi perilaku anak-anak ini adalah yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, selanjutnya untuk menciptakan budaya positif, yang kedua adalah posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi guru dalam menghadapi permasalahan murid.
Yang pertama adalah penghukum, lalu pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Saya pribadi sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak, ya biasanya kalau murid membuat perilaku atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai, saya langsung melabeli atau langsung menghukum atau membuat anak tersebut merasa bersalah. Tetapi setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, saya jadi lebih tahu bahwa kedua hal tersebut adalah kurang baik. Seharusnya agar tercipta budaya positif, guru harus bisa menjadi teman minimal, lalu menjadi pemantau dan menjadi manajer. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia untuk menciptakan budaya positif. Ya, ini ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta kasih, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ada teori kontrol yang menyebutkan bahwa setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan atau alasan. Jadi perilaku anak yang seringkali kita anggap kurang baik atau yang melanggar nilai-nilai kebajikan atau yang melanggar nilai-nilai moral misalnya, itu sebetulnya mereka punya alasan atau punya tujuan. Diharapkan setelah mengetahui budaya positif ini, ketika menemukan anak yang melakukan tindakan kurang baik, menemukan anak dengan tindakan yang melanggar peraturan misalkan, kita tidak cepat-cepat melabeli anak dengan label yang negatif, tapi kita gali terlebih dahulu. Mungkin ada kebutuhan yang sebetulnya dia ingin dapatkan tapi tidak ia dapatkan, maka timbullah perilaku yang menyimpang. Kita tidak bisa langsung melabeli si anak tersebut tidak disiplin, tapi mungkin ada alasan kenapa si anak tersebut datang terlambat. Bahkan kalau kita gali lebih dalam, seringkali membuat kita merasa bersalah, membuat kita merasa kok saya jahat sekali jadi guru seperti itu. Karena ada anak yang ternyata pernah pengalaman saya, si anak ini datang terlambat, di kelas sering tidur, pelajaran tidak memperhatikan, ternyata dia membantu orang tuanya berjualan dan dia harus berjualan mulai jam 2 pagi. Kita harus menggali lebih dalam apa alasan, apa tujuan si anak tersebut melakukan hal yang kurang baik atau hal yang menyimpang dari seharusnya. Kemudian yang keempat, untuk menciptakan budaya positif ada yang namanya keyakinan kelas, yaitu keyakinan bersama yang bersifat motivasi internal yang mengacu pada peraturan sekolah. Ya, ini ada contoh-contoh keyakinan kelas. Kalimatnya berupa kalimat positif, Bapak Ibu. Misalnya, kami belajar dengan semangat, kemudian kami ingin guru yang baik, adil dan kreatif, kami menghormati guru, kami menjaga kebersihan kelas, kami membantu teman yang kesusahan. Jadi dengan keyakinan kelas ini diharapkan anak-anak meyakini bahwa itu hal yang baik, kemudian mereka melakukannya tanpa paksaan, anak-anak melakukannya tanpa tekanan, karena mereka meyakini bahwa hal itu hal yang baik, maka mereka akan melakukan. Selanjutnya, yang terakhir adalah restitusi. Salah satu strategi menciptakan budaya positif adalah restitusi. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi anak-anak ini tidak merasa gagal karena sudah
sudah merasa karena sudah berbuat salah, lalu si anak ini kalau tidak direstitusi, anak ini akan merasa dia menjadi orang yang gagal. Tapi dengan adanya restitusi ini akan mengembalikan kepercayaan diri anak, dan si anak ini tidak akan merasa dirinya menjadi orang yang gagal. Jadi pada restitusi ini penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan, tapi tujuannya adalah menghargai nilai kebajikan yang mereka percaya. Dan restitusi ini memperbaiki kesalahan murid sehingga mereka kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Contoh kasus tadi seperti yang sudah saya sampaikan, misalnya ada seorang anak yang datang terlambat ke kelas, kita bisa tanyakan alasannya kenapa si anak tersebut datang terlambat, lalu kita gali lebih dalam. Setelah itu kita validasi perasaannya. Anak-anak teman-teman yang lain juga pernah terlambat sekolah mungkin ya, tapi ada alasan tersebut, dan kemudian anak-anak meyakini bahwa itu hal yang kurang baik, harus mengetahui itu. Kemudian setelah anak-anak menyadari, oh iya ternyata saya kalau sekolah itu datangnya harus sebelum pelajaran, dan setelah anak tahu itu, lalu anak ditanya lalu bagaimana solusinya, atau ditanya anak ini harus bagaimana, harus seperti apa. Jadi jangan membuat anak merasa tertekan, agar si anak ini juga tetap bisa masuk sekolah dengan disiplin, dengan tidak terlambat, dan ya si anak ini tetap merasa percaya diri. Yeah. Begitu Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, tentang budaya positif dan strategi untuk menciptakan budaya positif. Adakah pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu? Silakan. Waktu dan Pak saya persilakan. Monggo, mungkin Pak Didi terlebih dahulu. Terima kasih Bu Heri atas waktu yang telah diberikan. Saya nggak bertanya ya Bu Heri, cuma menanggapi saja, karena saya sangat tertarik sekali Bu Heri dengan apa yang ingin sampaikan. Luar biasa, budaya positif yang sepertinya sekolah kita belum. Ya kita melakukan sekolah kita, tapi terkadang belum kita sadari secara penuh. Terkait itu saya sebagai wali kelas sangat tertarik tadi Bu Heri dengan budaya positif tadi yang nomor atau poin yang keempat, yaitu keyakinan kelas Bu Heri. Kita tahu bahwa sekolah kita memiliki peraturan kelasnya Bu Heri. Cuma sepertinya saya sangat tertarik dengan keyakinan kelas. Kalau cuma peraturan kelas itu sepertinya anak harus dan seterusnya. Jadi terkadang anak itu melakukan karena ada keterpaksaan. Tetapi dengan keyakinan kelas tadi saya lihat kalimatnya adalah kami. Jadi sepertinya anak, dalam diri anak itu dia memunculkan keyakinan kelas yang basicnya adalah dari peraturan sekolah. Jadi sepertinya ini saya sangat tertarik sekali. Nanti suatu saat mungkin kelas saya nanti bisa bersama-sama nanti membuat keyakinan kelas ini. Terima kasih Bu Heri. Terima kasih, sangat memotivasi saya sebagai guru. Terima kasih banyak Pak Didit untuk tanggapannya. Memang betul untuk keyakinan kelas anak-anak lebih tidak ada paksaan ya. Jadi karena mereka meyakini bahwa itu memang harus mereka lakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, ya itu muncul dari dalam diri ya, dari kesadaran diri. Memang saya meyakini hal itu ketika dilakukan akan menjadi sesuatu yang baik, maka itu menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan mungkin lebih ada tekanan, ada perasaan takut dan sebagainya. Begitu. Ada pertanyaan lain? Monggo. Ya, terima kasih Bu Eni. Saya hanya ingin menambahkan sedikit aja tadi tanggapan dari Pak Dedi ya, tentang
menerapkan disiplin positif ya. Di situ memberikan pemahaman disiplin pada anak, yaitu anak mengetahui perilaku mereka sendiri, bahwa mereka tahu bahwa dia melanggar dan kemudian mengambil inisiatif harus bagaimana dan bisa bertanggung jawab atas pilihan mereka kalau melanggar seperti apa konsekuensinya, dan dapat menghargai dirinya sendiri. Jika dia melanggar, berarti konsekuensinya dia akan malu karena tidak bisa menghargai diri sendiri dan orang lain karena diberi masukan ataupun diberikan nasihat oleh guru. Kemudian dalam pelaksanaannya mungkin disiplin dapat memberikan pemahaman kepada anak mengenai konsekuensi logis. Jika sebuah aturan itu dilanggar, pasti ada konsekuensinya. Kesalahan adalah kesempatan bagi anak untuk terus belajar. Jadi di sini tugas kita sebagai guru penggerak mungkin sebagai penjembatan mereka bahwa anak tidak boleh langsung divonis bahwa dia tidak disiplin ataupun dia bersalah begitu. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Bu Eri. Terima kasih banyak Bu Indah untuk tanggapannya dan untuk penguatannya. Memang betul bahwa ketika anak memiliki disiplin dari dalam diri, itu pasti akan lebih menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya ada tambahan dari Pak Siswoko, silakan. Kebetulan itu di slide pas kebetulan yang ingin saya ceritakan dari kelas saya yang tentang daya pesan itu yang ada 3 motivasi perilaku manusia. Ceritanya seperti ini Bu Eri, untuk kemarin setelah pas 1 itu memang saya mau memotivasi anak untuk belajar itu agak susah, terutama ini sudah berjalan pas 1 materinya sekian, tapi ternyata tidak ada tanggapan di grup WA kelas. Setelah pas 1 selesai, saya memberikan informasi 2 raih nilai tertinggi, selamat dan sukses kepada si A si B. Itu tanggapan langsung banyak sekali beragam dari anak kelas. Bahkan ada yang japri, Pak nilai saya berapa? Pak mohon maaf jika nilai saya tidak begitu bagus, mohon tidak tidak kesal atau tidak benci atau apa gitu. Itu kalau saya lihat di situ ternyata anak memang benar, hampir rata-rata itu motivasinya masih di yang pertama dan yang kedua. Yang pertama setelah kita berikan informasi 2 peraih nilai tertinggi dengan ucapan selamat, ada yang bilang terima kasih, ada yang Pak selamat, seperti itu. Tapi tidak ada yang mencoba memakai untuk motivasi yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan. Jadi saya mau belajar agar saya mendapat nilai seperti yang saya harapkan, itu masih belum sampai seperti itu. Mungkin saya juga harus belajar untuk mencapai motivasi yang ketiga atau menanamkan ke anak motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa mereka itu mampu, bukan hanya mengejar nilai hanya berdasarkan ucapan selamat atau takut kalau nilainya jelek nanti mendapat hukuman dan nanti ujung-ujungnya malah berbuat jelek. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Siswoko untuk tanggapannya. Memang betul anak-anak motivasinya masih di poin 1, yaitu menghindari ketidaknyamanan, maupun di poin 2 yang mendapatkan melakukan penghargaan. Harapannya setelah ini saya pun bisa jauh lebih baik, saya bisa motivasinya bisa lebih baik dalam menjalankan apapun yang akan saya lakukan. Jadi untuk menjadi orang yang lebih baik dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang saya percaya baik. Begitu saja Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak untuk waktunya dan saya akhiri. Terima kasih banyak kesudian hadir.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bani Syukron, Kepala SMP Negeri 1 Temanggung. Bersyukur dan harapannya tentu calon guru penggerak ini bisa mengikuti berbagai kegiatan dalam masa kurang lebih 9 bulan. Nah, kami berharap dengan calon guru penggerak ini mereka menjadi agen-agen perubahan di sekolah. Karena memang harapannya adalah sebagai pemimpin-pemimpin pembelajaran. Nah, oleh karena itu harapan kami tentu calon-calon guru penggerak ini memberikan dampak, memberikan impact, memberikan satu perubahan-perubahan di dalam memberikan layanan pembelajaran kepada anak-anak menjadi lebih berkualitas, lebih bermutu, dan tentu memberikan juga dampak di dalam peningkatan mutu pendidikan. Untuk berkolaborasi dan juga melakukan aksi nyata di sekolah, dan kemudian juga mengikuti berbagai kegiatan ya, untuk program calon guru penggerak ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini sukses selalu dan sehat selalu, dan tetap semangat ya nanti di dalam rangka untuk belajar, untuk menggali ilmu pengetahuan, dan juga untuk saling berbagi, berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farina Agustini. Saya dari SMP Negeri 1 Temanggung mengajar mata pelajaran IPA. Saya senang sekali berada di sini karena berkumpul dengan gerak yang hebat. Setelah kami benar-benar membawa perubahan baik pada guru maupun pada siswa-siswa. Mereka memberikan semangat pada anak-anak untuk belajar secara merdeka. Mereka memimpin pembelajaran. Mereka yang menyutradai proses pembelajaran di kelas. Dan anak-anak sangat antusias dengan proses perubahan yang terjadi sekarang ini. Semangat mereka ternyata juga menular pada kami. Mudah-mudahan kami bisa meniru mereka. Kolaborasi mereka dalam mengerjakan tugas, kemandirian mereka dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, kreativitas mereka dalam menciptakan model pembelajaran, dalam menciptakan aura kelas yang nyaman, ramah untuk anak, benar-benar bisa kami manfaatkan. Mudah-mudahan kami juga bisa meniru semangat mereka. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helini Jaya Astikuan dari kelas 9H SMP Negeri 1 Temanggung. Setelah adanya kesepakatan kelas yang dibuat bersama dengan Bu Eri, kelas kami menjadi lebih kondusif dan nyaman. Karena setiap kesalahan yang dibuat akan dilihat kembali sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah ada. Dan pembelajaran dari Bu Eri kepada kami lebih bervariasi, sehingga membuat kami tidak merasa bosan dan bahkan lebih semangat. Harapannya kedepannya Generasi emas berwawasan global, berkarakter dan berakal. Cita-cita kami seluruh pelajar mengabdi